Sahabat budaya, kembali saya datang untuk menjumpai sahabat budaya di mana saja berada. Hari yang indah ini, kembali hari ini saya bersama dengan seseorang sepuh tokoh budaya yang sangat luar biasa bagi kami dan bagi siapapun yang mengenal beliau di Kabupaten Ngada khususnya. Beliau ini adalah seorang figur yang begitu peduli terhadap kebudayaan, begitu peduli bagaimana untuk mentransferkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda khususnya dan kepada siapapun yang membutuhkan. Dengan umur yang tidak lagi muda, semangat itu tetap ada di dalam hati sanubarinya dan nyata mentransferkan kepada siapapun yang membutuhkan. Beliau ini adalah Bapak Yohanes Mopa. Bapak Yohanes Mopa dan kelahiran Mangulewa tanggal 15 Mei 1948. Beliau sendiri menamakan dirinya adalah Putra Ilalang. Putra Ilalang karena selain mengumpulkan data-data kebudayaan, inventarisasi kebudayaan, kemudian bagaimana menuangkan dalam tulisan, beliau sendiri adalah seorang sastrawan. Padahal basic beliau sendiri adalah seorang perawat. Dan inilah hal yang luar biasa. Dan banyak sekali buku-buku yang sudah berhasil dikumpulkan oleh kami sendiri di dinas dan secara pribadi. Dan mungkin ada yang bisa saya sebutkan, ada beberapa buku, yaitu buku tentang simbol-simbol budaya Ngada, kepercayaan orang Ngada terhadap Suanggi, kemudian ada lagi tentang hal lain Bapak, ini Pujupia Kuwinaa, kemudian sesaji, kemudian tentang Gorovae, kemudian tentang tradisi-tradisi lainnya yang sudah sangat banyak. Dan satu hal lagi yang luar biasa adalah kamus bahasa Ngada yang sekarang dalam proses untuk pembuatan buku. Dan baiklah sahabat budaya, kita sekarang sudah bersama dengan Bapak Yan. Kami undang Bapak Yan kalau boleh tidak berada di sini Bapak Yan untuk bersama kami. Kalau bisa Bapak bisa ambil tempat di sini. Kita bincang-bincang Bapak. Bapak mungkin bisa ambil posisi duduk ya di dekat saya Bapak ya. Kita bincang-bincang sejenak. Oke, ini Bapak Ian. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke Bapak. Oh ya Bapak. Jadi gini Bapak, sebentar lagi kalau leluhur, kalau Tuhan berkenan bahwa kami akan mengusulkan Bapak sebagai seorang maestro. Oke, seorang maestro. Tentunya kalau bicara tentang maestro ini Bapak, itu predikat yang tidak main-main. Ya, ada karya yang dihasilkan, kemudian persembahan-persembahan yang luar biasa yang bisa diberikan untuk generasi sekarang, untuk semua orang yang berada dalam lingkup budaya ini, Bapak. Saya melihat Bapak ada hal yang belum saya tahu dari hati nurani Bapak. Karena Bapak ini sangat senang sekali dengan sukarela untuk membantu orang lain, apalagi tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang suasana-suasana yang Bapak alami dalam mentransferkan kebudayaan kepada siapapun yang membutuhkannya. Silakan Bapak. Terima kasih. Oke, Bapak bisa di sini sedikit Bapak ya, supaya bisa cerita. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya tujuan saya terakhir atau minat saya, hobi, ya, itu mengalihkan budaya tutur. Karena budaya Ngada hanya dengan bertutur, cerita-cerita, mau ke budaya tulis. Oke, Bapak. Dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Lalu karakter saya yang lain, saya menulis yang budaya itu harus ada dasar ungkapan-ungkapan budaya. Tidak semacam teoritis, tapi jadi ada ungkapan. Lalu saya kumpul, saya analisa, saya wawancara dengan orang yang lebih pintar dari saya, lebih tahu,
untuk mengetahui makna sebenarnya dari pesan itu. Termasuk misalnya cerita yang saya pertama tulis itu kamus. Itu mulai dari tahun 1962 sampai 2017. Tapi sudah diproses, sudah diperjuang, ada ordo-ordo yang mau siap. Tapi tidak memenuhi syarat kamus, lalu dikembalikan dengan teori sedikit, dengan pengetahuan. Saya cari banyak literatur, tapi yang menulis tentang kamus itu tidak ada. Satu hari saya bertemu dengan seorang peneliti atau mungkin mahasiswa nama Ian Pollock dari Amerika. Dia mencari kamus. Saya beri petunjuk untuk dia pergi ke Ledelero karena di sana cukup lengkap. Itu. Tetapi dia kembali ke saya, katanya dia bahasa Jerman kurang mahir. Jadi dia tahu tapi tidak mahir. Makanya dia dengar orang lain bahwa saya ada tulis, dan pada saat itu saya merevisi yang ke-23. Itu kamu saya sudah revisi sampai 23 kali. Luar biasa Bapak ya. Dan sekarang dalam 1 bulan ini saya, karena ada kritik bahwa abjad C tidak ada, E tidak ada, dengan beberapa. Oke Bapak. Itu khusus kamus ya Bapak ya? Itu kamus. Oke, khusus kamus. Tetapi sesungguhnya Bapak, kami bisa merekam bahwa karya-karya Bapak ini sudah sangat banyak. Betul. Ya, sudah sangat banyak, antara lain sahabat budaya yang bisa kami sampaikan kepada sahabat budaya, karya-karya Bapak Yan yang bisa didapatkan, ataukah bagi siapa saja yang membutuhkan, tetapi itu tentunya berkomunikasi dengan beliau. Itu ada karya-karyanya, antara lain yang pertama itu adalah Kamus Bahasa Ngada, ya, Bahasa Ngada Indonesia tentunya. Itu belum diterbitkan, dan karya ini sudah dikumpulkan sejak dari tahun 1964 sampai dengan 2017. Ya Bapak ya, rentang waktu yang sudah sangat lama. Kemudian cerita rakyat yang telah diterbitkan, yaitu Citra Masyarakat Ngada seri 2. Seri 2 itu Bapak Yohanes Mopa dan Bapak Yosef Rawi, itu 2017. Itu kumpulan cerita masyarakat Ngada seri 4 itu. Kemudian itu kumpulan ada sampai 4, kemudian seri 6 ya, seri 6 warisan budaya Ngada yang diangkat pada Festival Inerie 2019. Jadi kontribusi Bapak Yan pada Festival Inerie 2019 dalam pengetahuannya itu sangat luar biasa. Kemudian mengumpulkan cerita rakyat Ngada berjudul Tokoh dan Peristiwa seri 1. Kemudian juga Bapak ada Sair Daerah. Bapak ini penyair sehingga menamakan dirinya Bapak Putra Ilalang. Hai, keren, Putra Ilalang. Kadang-kadang juga bilang pemulung kebudayaan Bapak ini nih. Iya. Pemulung. Kalau budaya pemulung ya. Kalau untuk sastra berarti Putra Ilalang. Nah, itu jangan kaget kalau ada yang pikirnya masih anak muda padahal sudah umur berapa Bapak sekarang nih? Sekarang 73. Kemudian tubuh manusia. Karena Bapak ini juga seorang perawat, jadi juga beliau juga ada meneliti tentang bagaimana tentang tentang bagian-bagian tubuh manusia, anatomi seperti itu ya Bapak ya, anatomi bagian tubuh tapi dalam bahasa Ngada, yang luar biasanya dalam bahasa Ngada. Dalam bahasa Ngada ini tahun 2009. Kemudian wajah perceraian dalam budaya Ngada. Itu ditulis pada April 2011. Kemudian kumpulan puisi dalam bahasa Ngada berjudul Nitu Noa. Ya, Nitu Noa, kemudian Kawapere dan Kawapere atau kata bawa. Itu satu atribut budaya di Ngada tahun 1967. Tibo, Bapak sudah menuliskan tentang Tibo, sarana dan petunjuk adat Ngada tahun 1978. Kemudian rumah adat dan simbol-simbol budaya yang menuntun rohani di Ngada tahun 2013. Kemudian kumpulan puisi dalam bahasa daerah, kumpulan puisi dalam bahasa Indonesia berjudul Suara dari Desa Sentuhan Maya, Daun-daun Jatuh. Kemudian kepercayaan sebutir ilham. Kemudian Suara Hantu Senja. Kemudian ada Sukma Sang Bakti, Getaran Hati Kecil, dan Doa yang Kosong. Wow, sastrawan. Apa Bapak ada peristiwa bahasa tanpa sastra?
itu bahasa itu hilang. Bahasa akan hilang tanpa kesusastraan. Tanpa sastra apa kesusastraan, Bapak? Sastra, kesusastraan itu sebenarnya kesusastraan kan kelompok umum. Kalau sastra sudah bagian-bagian. Ya, luar biasa Bapak ya. Dan untuk itu kami berpikir bahwa ketika Bapak Yan disebut sebagai seorang maestro, itu tidak berlebihan. Tetapi ini adalah hasil karya nyata, dedikasi yang luar biasa dari seorang Bapak Yohanes Mopa untuk Tanah Ngada tercinta. Oke. Dan Bapak, harapan yang mungkin akan Bapak sampaikan, saya ingin dengar. Harapan Bapak mungkin bisa lebih kuat sedikit. Harapan saya itu sekarang ini macam harapan saya itu kamus kalau bisa, karena kamus Bapak kamus, karena itu all force, itu kunci kita meneliti budaya. Kalau tidak ada kamus itu susah juga. Jadi butuh dengan ungkapan adat itu sekarang sudah 5 seri ungkapan adat saja, itu 5 seri. Mungkin satu waktu itu akan diterbitkan. Bapak, jadi di penghujung Bapak pembicaraan kita ini, saya masih terus mensupport Bapak untuk tetap sehat Bapak, tetap berkarya, sehingga kita terus akan melanjutkan kebersamaan kita ke depan ini Bapak, karena semua orang yang berkebudayaan ini masih sangat membutuhkan orang-orang yang seperti Bapak Yan. Dan semoga leluhur dan Tuhan memberkati kita, khususnya memberkati Bapak Yohanes. Selamat sore sahabat budaya. Dan demikian bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Yohanes Mopa di sore hari ini. Dan teriring salam sehat, salam budaya dari saya. Oke, dilihat ini ada buku yang dihasilkan oleh Bapak. Puisi, ini kumpulan puisi dari Bapak. Oh ya, terbalik ya. Bagaimana ini Bapak? Oke, ya. Ini kumpulan puisi ini CE Neka. Ini sudah diterbitkan, sudah diterbitkan dan punya ISBN. Selamat sore buat semuanya.